PKS. PKS, dan PKS selalu begitu. Dia akan keluar dari mainstream kenusantaraan keindonesiaan kita. Itulah PKS. Orang-orang PKS mungkin tidak merasa bahwa ini bumi Indonesia yang beragam. PKS baru ada berapa tahun sih di Indonesia? Jangan juga memonopoli seolah-olah Indonesia ini bumi seragam. Ini adalah buminya seluruh rakyat Indonesia, berjuta-juta orang, bersuku-suku, beragama, etnisnya berbeda-beda, kulitnya berbeda-beda, bahasa, budayanya berbeda-beda. Inilah keindahan Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, sudah ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun. Apa itu yang kita tunggu? Adalah pengaturan volume speaker atau toa di masjid di Indonesia ini. Sudah menjadi perbincangan umum kapan pemerintah Indonesia berani mengatur speaker atau toa serta apapun yang keluar dari speaker itu dari dalam masjid di Indonesia. Kita mempunyai Dewan Masjid Indonesia, tidak juga mempunyai pengaturan. Bayangkan sahabat Indonesia, di tempat saya tinggal, kebetulan saya tinggal di tempat vertical housing, lantainya di atas 20, itu di sekitar kami ada 5 masjid. Yang terjadi setiap menjelang waktu sholat, bukan azan yang indah yang saya harapkan, yang saya dengar, tapi seperti racing azan, balapan azan. Karena masjid ini azan. Berapa detik kemudian masjid yang ini, berapa detik kemudian masjid yang ini. Akhirnya karena tidak bersamaan, tidak serentak, azan itu tidak terdengar, kacau balau. Jujur, sebagai orang muslim, saya kehilangan hak saya untuk menikmati azan yang indah. Saya berpikir, kenapa dari 5 masjid yang berdekatan hanya 500 meter, 300 meter, kenapa nggak satu saja yang mengalunkan azan? Tapi siapa yang mengatur ini? Itu gerundelan saya dan berbagai orang terkait dengan suara bisingnya beberapa masjid menjelang sholat. Ada juga sahabat saya di Surabaya, toa masjid, speaker masjid itu sengaja diarahkan ke pemukiman yang kebetulan mayoritas non-muslim, dikencengkan setiap hari. Bukan 5 menit, 10 menit sebelum waktu sholat, tapi kadang-kadang 1 jam, setengah jam sebelum waktu sholat sudah dikencengkan segala macam. Teman-teman non-muslim tidak berani berkomentar, tidak berani protes. Paling hanya gerundel dan curhat dengan saya. Saya pun curhatnya dengan siapa? Karena negara, pemerintah juga tidak bertindak apa-apa. Kita mempunyai trauma yang sangat-sangat akut, kasus Meliana di Sumatera Utara. Pada saat dia curhat tentang suara speaker masjid yang terjadi, huru-hara, kelompok-kelompok yang baperan, marah, wihara-wihara dibakar, terjadi kerusuhan sosial, dan lucunya yang divonis bersalah justru Meliana.
Orang yang membakar wihara-wihara itu hanya berapa hari ditahan, dilepas kembali. Itulah negeri kita tercinta Indonesia. Keadilan masih menjadi barang mewah dan mahal. Nah, sahabat Indonesia, ada angin segar tahun 2022. Menteri Agama Gus Yahud mengeluarkan SE, Surat Edaran nomor 5 tahun 2022 terkait dengan pengaturan toa atau speaker masjid. Di situ dicantumkan batas maksimal 100 desibel, kemudian harus suara tidak boleh fales, tidak boleh sumbang, harus suara azan yang bagus, kemudian diatur pengaturannya menjelang subuh hanya maksimal 10 menit sebelum waktu sholat. Waktu sholat yang lain maksimal 5 menit waktu sholat. Itu diatur semua dalam SE ini. Dan saya berbahagia surat edaran ini didukung oleh Dewan Masjid Indonesia. Dan pertanyaannya, siapa yang tidak setuju? Terang benderang. Partai Keadilan Sejahtera alias PKS, mereka tidak setuju. Melalui salah satu fungsionarisnya, PKS menyatakan ketidaksetujuan dengan surat edaran dari Menteri Agama. PKS bilang, biar saja diatur oleh masyarakat. Pret. Kalau diatur masyarakat ya seperti yang saya alami pribadi itu, nggak karu-karuan. Masjid berhadapan-hadapan hanya dibatasi jalan, lomba kenceng-kencengan azan. Dan suaranya tidak serempak. Akhirnya terjadi kekacauan suara, polusi suara. Azan yang seharusnya indah kita nikmati, hilang maknanya karena ego dari para pengurus masjid yang otaknya somplak. Nah, SE ini kita sambut gembira. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mekanisme pelaksanaannya di lapangan? Pertanyaannya lagi, kenapa kok cuma SE ya? Kenapa bukan peraturan menteri? Bingung saya. Yang pertama, mekanisme pelaksanaannya. Siapa yang mengontrol ini nanti di lapangan? Kemudian kalau ada orang protes, kemana orang protes supaya SE ini jalankan? Apakah pengurus RT, RW atau individu bisa lapor ke polisi begitu? Lalu sanksinya seperti apa? Siapa yang mengontrol? Kemudian siapa yang mengukur tingkat kekerasan suara dari speaker atau toa masjid? Kementerian Agama mempunyai tools nggak? Mempunyai alat nggak? Mempunyai perangkat orang yang mengontrol itu atau tidak? Apakah Kementerian Agama sudah menginstruksikan kepada Kanwil di provinsi maupun di kabupaten kota untuk melaksanakan SE itu sebaik-baiknya? Itu pertanyaan saya, Pak Menteri. Jangan sampai peraturan ini hanya macan kertas, macan ompong melompong, tidak ada giginya. Peraturan jangan sampai seperti PHP, memberikan harapan palsu. Saya hanya mohon kepada Pak Menteri untuk mekanisme juknis, juklak di lapangannya diberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat. Supaya kami yang menginginkan mendengarkan azan yang indah ini, kami mendapatkan hak mutlak. Jangan sampai kami jadi korban pengurus-pengurus masjid yang egois. Yang kedua, jangan sampai juga speaker masjid mengganggu lingkungan. Azan itu adalah alunan suara untuk mengajak orang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disalahgunakan untuk mengganggu lingkungan. Sahabat Indonesia, itu pertanyaan saya terkait dengan mekanisme di lapangan.
Yang berikutnya adalah mungkin dijawab oleh Kementerian Agama. Kenapa kok cuma SE? Seberapa besar sih kekuatan surat edaran? Dia mempunyai daya dobrak enggak? Daya tahan enggak? Daya ungkit enggak? Saya kok tidak yakin gitu. Jadi saya pikir kok pemerintah kok setengah hati ya memberikan pengaturan masalah TOA ini. Jadi ini masukan kepada kementerian supaya tolong dipikirkan lagi mekanisme di lapangan bagaimana pelaksanaan SE nomor 5 tahun 2022. Yang berikutnya masalah PKS. Jelaslah PKS itu selalu menginginkan keributan di masyarakat. Kenapa? Dia oposisi pemerintah, tidak mau semua diatur pemerintah. Jadi biar chaos, itu yang diharapkan oleh PKS. Kalau perlu semua dihalalkan, semua kalau perlu speaker masjid 24 jam menyala terus, itu mungkin maunya PKS, mungkin loh ya. Di negara lain termasuk di Arab Saudi, azan itu diatur oleh negara. Di Indonesia ini terlalu liberal gitu. Seenak udelnya saja. Akhirnya kami yang orang muslim itu terganggu karena kita kehilangan hak untuk menikmati suara alunan azan maghrib yang indah, azan subuh yang indah, atau azan di waktu sholat yang lain. Di samping itu ada indikasi kuat toa dan speaker masjid yang terlalu berlebihan mengganggu lingkungan juga. Apalagi orang-orang yang pemukiman yang non muslim. Ini kasihan mereka. Itu menunjukkan bahwa pengurus masjid yang bersangkutan tidak mempunyai empati. Padahal kalau mereka mendengarkan nyanyian rohani dari agama lain, sekali saja mereka udah kemeriang gitu. Ini mereka memaksa lingkungannya yang bukan agama Islam untuk mendengarkan suara speaker masjid 5 kali dalam sehari. Bayangkan gitu. Seminggu sekali mereka mendengarkan suara nyanyian rohani dari gereja aja, belum tentu mereka bisa terima. Yang ada dipersekusi seperti di Lampung atau di tempat lain. Jadi tolonglah kita tunjukkan kita sebagai orang Islam, Islam yang penuh simpati dan penuh empati. Jangan Islam yang egois. Bukan Islam seperti itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sahabat Indonesia, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada negara, kepada pemerintah yang sudah menerbitkan aturan tentang toa dan speaker dari masjid. Yang kedua, saya mempertanyakan kenapa kok hanya SE sih, bukan permen atau yang lebih tinggi lagi begitu. Terus berikutnya adalah bagaimana pengaturannya? Mekanisme di lapangannya seperti apa? Siapa akan memeriksa? Lalu kalau rakyat komplain kemana? Tolong diberikan gambaran yang lebih nyata, lebih detail supaya peraturan ini efektif, tidak sekedar menjadi macan kertas. Yang ketiga, PKS. PKS, dan PKS selalu begitu. Dia akan keluar dari mainstream kenusantaraan keindonesiaan kita. Itulah PKS. Orang-orang PKS mungkin tidak merasa bahwa ini bumi Indonesia yang beragam. PKS baru ada berapa tahun sih di Indonesia? Jangan juga memonopoli seolah-olah Indonesia ini bumi seragam. Ini adalah buminya seluruh rakyat Indonesia, berjuta-juta orang, bersuku-suku, beragama, etnisnya berbeda-beda, kulitnya berbeda-beda, bahasa, budayanya berbeda-beda. Inilah keindahan Indonesia. Jangan juga kita mau mengikuti mazhab atau mungkin keinginan dari PKS, biarlah toa speaker diatur oleh masyarakat. Oh, bubar jalan. Ini akan menjadi chaos dan menjadi anarki karena semua orang merasa berhak untuk mengatur dirinya sendiri. Ini ajaran mana saya tidak tahu.
Tapi itulah PKS, kita tahu siapa dan bagaimana PKS kan? Nah, itu saja. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Toa Masjid yang diatur oleh Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 serta penolakan dari PKS. Itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi buat Anda. Dan yang terakhir, salam hormat saya kepada Anda dan sekeluarga. Jangan pernah lupa menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.